Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo, Anda menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, integrasi data ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Inilah yang terus digaungkan pemerintah, salah satunya lewat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ini tujuannya untuk menciptakan data yang berkualitas, kemudian juga memiliki standar yang setara dan juga mudah diakses bersama dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang efektif. Lalu pertanyaannya, apakah regulasi tersebut ini bisa memperkokoh kedaulatan data di Indonesia untuk membangun transformasi digital nasional? Untuk itu akan dijawab nanti oleh dua narasumber saya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Hari Febriansyah, PhD, dosen manajemen pengetahuan dan perubahan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Selamat pagi Pak Hari. Baik, kemudian ada Ruby Zukri Alamsyah, STMTI, pakar IT digital. Selamat pagi Pak Ruby. Mungkin saya mau ke Pak Hari dulu ya. Untuk soal pandangannya ini tentang pentingnya membangun kedaulatan data melalui program Satu Data Indonesia ini seperti apa? Ya, di sini kita belajar dari pengalaman selama ini. Data-data kita itu, pertama kita bicara pusat data itu sendiri banyak ada di luar negeri ya. Tentu sini sangat membahayakan ya, apalagi ketika bicara bagaimana kerahasiaan data, kualitas data itu sendiri, ketika ini tidak dikelola oleh anak bangsa sendiri, ini kan sangat rentan untuk penyalahgunaan dan tentu saja nanti ujungnya bisa membuat suatu kerugian yang bersifat masif atau nasional ya. Itulah kenapa Satu Data Indonesia ini memang sangat-sangat diperlukan agar bicara kedaulatan data kita ini menjadi suatu modal maya ataupun modal intelektual, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh baik itu kepala daerah di tingkat pemerintah daerah sampai dengan presiden itu memang bisa berbasis data yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan kevalidan dan reliabilitasnya. Itulah sangat penting peraturan pemerintah, peraturan presiden tentang Satu Data Nasional ini sangat mutlak kita butuhkan untuk. Artinya ini bisa jadi satu payung ya, atau sebagai payung bagi semua produsen data dan instansi pemerintah yang terstandarisasi. Ya, tentu saja ada peraturan-peraturan teknis ya yang dibawa itu bisa dibantu dengan peraturan mungkin Menteri Kominfo ya. Ada juga mungkin peraturan dari Menpan RB. Ini bagaimana sinkronisasi data-data ini bisa memang saling berbagi data gitu ya, saling berbagi penggunaan, dan juga bisa mengupdate ya jenis data dan jumlah data ini sesimpel mungkin, sehingga tidak butuh waktu yang panjang ataupun juga biaya yang besar lagi. Berarti integrasinya nanti seperti apa Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi pertama integrasi yang pertama yang dilakukan itu bisa kita memberikan terutama sinkronisasi ya, harmonisasi. Jadi setiap baik itu pemerintah daerah dimulai dari kabupaten kota, provinsi, kementerian ataupun badan dan lembaga negara lain itu memiliki suatu pemahaman mengenai bagaimana kita menggali data ya, menggali data yang memang kita butuhkan sesuai dengan apa yang akan menjadi rujukan untuk kebijakan baik itu daerah ataupun kebijakan nasional. Sehingga integrasi yang dilakukan itu tidak lagi tumpang tindih. Seperti misalnya ada data yang jumlah masyarakat miskin. Kementerian A mengeluarkan data seperti ini, Kementerian B seperti ini. Pemerintah daerah juga mengeluarkan data yang sejenis. Tapi masalahnya bagaimana metodenya? Bagaimana cara melakukan penggalian data dan analisanya? Ini yang perlu kita sepakati secara metodologis yang sistematis dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dari Pak Ruby sendiri melihat ini penting nggak sih sebenarnya Satu Data Indonesia, kemudian juga pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan publik serta tata kelola di pemerintahannya? Pastinya perlu. Intinya adalah Satu Data ini kan adalah program kita untuk melaksanakan pembangunan yang jangka panjang yang lebih baik gitu kan ya. Nah, salah satunya program ini dibuat agar
bisa mengoptimalkan big data. Yang kita tahu saat ini baik pelayanan publik dari pemerintah maupun kegiatan sehari-hari masyarakat sudah banyak yang digital. Nah, sehingga datanya itu luar biasa besar. Nah, big data ini bisa dioptimalkan dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi antar instansi pemerintah, lalu kementerian lembaga, akademisi, industri. Dari kolaborasi big data tersebut itu bisa menghasilkan data baru yang lebih berharga yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik, yang lebih tepat dengan melakukan analisis yang mendalam dari data-data tersebut, bisa cepat waktu serta bisa jauh lebih akurat kalau datanya bisa dikolab menjadi satu yang dengan tepat gitu. Nah, sehingga akhirnya masyarakat bisa terlayani dengan lebih baik dengan mendapatkan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih baik tadi, sehingga program ini memang sangat diperlukan serta juga diperlukan pula semangat dari kedaulatan data kita. Kita sebagai negara yang berdaulat juga harus berdaulat di dunia digital kita, di dunia maya kita, sehingga data-data itu semuanya harus berada di Indonesia, di pusat data nasional kita, lalu bisa diintegrasikan, dimanfaatkan lebih optimal. Tidak hanya kedaulatan data, tapi kita juga mengoptimalkan pemanfaatannya juga. Sehingga dengan teknologi saat ini, dengan adanya AI, machine learning, itu big data tadi itu dapat membantu kita jauh lebih baik. Oke, tapi kalau Pak Ruby sendiri melihat saat ini seperti apa kondisi dan kualitas data pemerintahan kita dan apa yang menjadi tantangan buat pemerintah ini seperti apa? Oke. Kalau kondisi sama kualitas memang saat ini belum setara ya untuk masing-masing kementerian lembaga. Ada yang mature, ada yang masih sangat kurang baik gitu ya. Nah, dengan adanya program Satu Data ini diharapkan semuanya bisa setara, bisa mature terhadap beberapa data yang sudah baik sebelumnya, di mana data-data tersebut mestinya bisa jauh lebih berkualitas. Nah, kalau concernnya yang menurut saya pribadi saat ini, karena 5 tahun terakhir ini kita berkecamuk dengan terkait kebocoran data. Nah, itu yang perlu dipikirkan, satu sisi yang lain sebenarnya daripada program Satu Data, tapi mau nggak mau harus ada di program Satu Data itu terkait jangan mudah kembalilah terjadi kebocoran-kebocoran data masyarakat, apalagi yang terakhir kan data KPU kita bocor, data betul. DPT kita bocor. Nah, data-data yang penting inilah nanti dengan ada program Satu Data, dengan program adanya stakeholder cyber security di Indonesia, diharapkan tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data yang terbiasa. Baik. Kita harapkan juga seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini nanti kita akan bahas soal percepatan integrasi data di lingkungan pemerintahan, tapi kita akan kembali lagi usai jeda. Kami Inspirasi Pagi akan kembali. Saat lagi. Anda kembali di Inspirasi Pagi, pemirsa. Saya mau ke Pak Hari lagi ini soal percepatan integrasi data di lingkungan pemerintahan saat ini seperti apa? Apa saja tantangannya dan juga potensi ke depannya? Oke. Berbagi pengalaman, kami sejak 2017 bersama Kementerian Kominfo kan membantu kabupaten kota di seluruh Indonesia, walaupun sekarang baru sekitar 240-an ya dari 512 kabupaten se-Indonesia. Ini memang tantangan yang paling besar adanya masih ego-ego sektoral dari baik itu di dalam instansi pemerintah sendiri ataupun antar instansi pemerintah. Nah, sehingga tantangan ini perlu dibantu oleh regulasi-regulasi yang bersifat mendukung terjadinya kolaborasi dan sinergi, baik itu di dalam pemerintah daerah setempat ataupun yang sifatnya berjenjang ke atas ya. Tentu saja percepatan ini tidak lepas dari yang namanya infrastruktur ya, dari teknologi informasi yang saat ini juga pemerintah melalui Kementerian Komunikasi membantu dengan percepatan dengan kualitas internet ya, satelit, terus juga membangun pusat data nasional, di mana proses integrasi ini diharapkan menjadi lebih cepat, ya, lebih cepat dalam artian pertama
kesediaan ya pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah tapi semua instansi pemerintah gitu ya, untuk berbagi source data yang memang mereka miliki. Nah, yang berikutnya adalah perlu adanya validitas ya. Kita mengecek apakah data yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah ini memang sudah valid, reliable, dan kembali bagaimana metodologi yang dilakukan dalam menggali data tadi, sehingga naik ke atas untuk diintegrasikan kepada baik sesama instansi pemerintah daerah ataupun kepada kementerian ataupun lingkungan lembaga yang lain. Ini backbone-nya, kalau kita bicara sedikit masalah teknisnya, backbone-nya ini tidak terlalu rumit untuk diintegrasikan. Contoh misalnya yang paling simpel, ada data terkait dengan kelahiran masyarakat. Ada yang formatnya di depan tanggal, bulan, tahun. Di belakang ada juga yang tahun, bulan, tanggal. Ya, ada juga misalnya ada tiga suku kata nama gitu. Ada yang disingkat A, B, nama. Ada yang A, B, nama misalnya seperti itu. Nah, ini yang perlu disinkronkan antar pemilik data ya, pemegang data itu dengan regulasi yang sudah distandarkan oleh pemerintah. Tentu saja di sini Kementerian Kominfo yang menjadi leading sektor ya untuk bagaimana bisa mempercepat integrasi data ini. Terlebih lagi kita memiliki suatu kendala di mana aplikasi-aplikasi yang digunakan di seluruh instansi pemerintah ini ada lebih kurang 25.000 aplikasi. Bayangkan di situ kalau satu aplikasi ada sekian rupiah per tahun, per bulan, itu besar sekali biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah ya. Nah, sehingga percepatan integrasi yang dibutuhkan di sini adalah tentu adanya payung hukum berikutnya, bagaimana tentang standarisasi gitu ya. Dan selama ini mendapatkan masukan dari beberapa pemerintah daerah, bagaimana reward and punishment-nya. Ya, boleh dong kalau daerah yang istilahnya itu memiliki effort yang lebih, mendapatkan reward yang lebih baik juga. Sedangkan daerah lain yang mungkin bukan mereka tidak mau, tapi kita harus sadari dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, kita kan memiliki suatu gap disparitas yang sangat besar. Baik dari infrastruktur, apalagi kemampuan SDM-nya. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Itu jadi tantangan satu. Jadi tantangan yang sangat nyata di lapangan. Ketika kembali berbagi pengalaman, bagaimana kami membantu saudara-saudara kita yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, itu mereka sangat butuh SDM yang memang berkompetensi ya. Sehingga ketika bicara bagaimana mengintegrasi, jangankan mengintegrasi, bagaimana cara mendapatkan data, itu perlu pendampingan yang sangat-sangat intensif gitu. Baik. Kalau Pak Ruby sendiri, Pak Ruby, melihat pemanfaatan data yang terintegrasi lintas sektor ini, apakah bisa lebih komprehensif dan efektif dengan adanya Satu Data Indonesia? Pasti bisa. Salah satu contohnya kan sebenarnya sudah diterapkan pemerintah dengan adanya sistem OSS gitu ya, One Single Submission, di mana sistem itu adalah sistem penerbitan izin usaha yang terintegrasi data dari beberapa kementerian lembaga itu menjadi satu, sehingga masyarakat bisa mengakses, membuat aplikasi perizinan dengan mudah, simple, di satu tempat, lalu cepat selesainya. Itu salah satu penerapan Satu Data yang tepat. Nah, itu bisa dicontoh untuk sektor-sektor lainnya, di pelayanan-pelayanan publik lainnya, dengan mengkolaborasikan data-data antar instansi pemerintah tadi. Nah, sehingga komprehensif atau tidaknya itu akan sangat tergantung dengan itu tadi, entitas-entitas pemilik data ini. Nah, pemilik data ini dengan regulasi yang ada, mereka seberapa cepat, seberapa mau untuk mengintegrasikan dan mengkolaborasikan data-datanya ke seluruh ke satu sistem, ke satu data
dan akhirnya bisa digunakan sama-sama dan dimanfaatkan sama-sama, bukan hanya dimanfaatkan oleh satu pihak saja. Ya, tapi sebenarnya apa sih yang bisa, mungkin dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya satu data Indonesia ini yang sudah terintegrasi ini? Jawaban simpelnya adalah mendapatkan pelayanan lebih baik, lebih cepat gitu, dengan karena ada kebijakan memang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan ada data yang sangat komprehensif tadi, pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik, akhirnya pelayanan publik jauh lebih cepat kita bisa akses, bisa gunakan, dan simple, intinya simple dan jauh lebih cepat. Jadinya lebih mudah juga kita ya untuk mungkin pelayanan publiknya jadi lebih mudah diakses. Kemudian tadi kalau misalnya banyak aplikasi, kita jadi bisa mengakses dalam satu aplikasi begitu ya. Mungkin nanti kesananya akan seperti itu ya. Lalu bagaimana untuk soal transparansi dan juga akuntabilitas dari satu data Indonesia ini? Tapi nanti akan kita bahas usai jeda. Inspirasi Pagi masih akan kembali. Ya, kembali ke Inspirasi Pagi, saya langsung ke Pak Hari. Tadi soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan datanya seperti apa ini nanti? Ya, tentu saja kan dalam hal satu data nasional ini kan harus mendukung yang namanya program pembangunan nasional jangka pendek, menengah ataupun panjang, ya, di mana para pelakunya ini dari mulai pemerintah daerah, kementerian, lembaga ataupun badan yang di bawah naungan pemerintah. Nah, bagaimana masalah transparansi ini perlu kembali pertama kita sepakati dulu, ya kan, bentuk datanya seperti apa, siapa yang akan mengambil data, misalnya tadi terkait dengan jumlah penduduk miskin, jumlah pendidikan, ataupun misalnya transportasi, ya, sehingga nanti pada waktu teknis mengambil datanya itu sendiri, pihak-pihak yang memang tadi berkompeten, yang memang sudah disepakati untuk mengambil data tersebut tidak boleh dikatakan tidak saling lempar bola gitu kan, sehingga data yang didapat ini tidak menjadi tumpang tindih atau terjadi duplikasi, ya kan? Yang pada intinya berikutnya adalah setelah kita transparan, kita tahu siapa pihak yang bertanggung jawab, pihak yang memang berkompeten untuk mengambil, termasuk juga mengolah sampai menganalisis, baru kita bicara tentang bagaimana data ini bisa digunakan, untuk apa data ini digunakan, ya, terutama ketika data-data ini ada yang terkait dengan data yang sangat sensitif, ya, misalnya data tentang kependudukan, data tentang perbankan dari tiap orang. Ini kan data-data yang sangat sensitif, kalau sampai terjadi penyalahgunaan ini sangat berbahaya gitu kan ya. Nah, sehingga ketika bicara apa yang harus dilakukan dengan akuntabilitas tadi gitu ya, kita juga tentu kalau masalah keamanan nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Masalah akuntabilitas di sini kita melihat bagaimana data ini digunakan ya, untuk apa tadi ya, siapa pihak yang memang berwenang untuk menggunakan sampai dengan nanti menganalisis kembali ya data yang sudah didapatkan ini, sehingga data yang sudah didapatkan melalui data nasional ini bisa memang dipertanggungjawabkan dari siapa, untuk siapa, bagaimana cara mendapatkan dan mengolahnya, dan paling akhir adalah kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah baik dari level daerah ataupun kementerian sampai dengan level pusat yang menunjang peningkatan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Ya. Ya. Baik, kalau dari Pak Ruby ini gimana soal sistem keamanannya sendiri, Pak? Di satu data atau di pusat data nasional ini keamanannya nanti bagaimana? Oke, satu kalau secara geografis, teritori ya berarti kan lumayan aman lah ya, bukan di negara lain satu. Tapi secara fisik gitu. Tapi tetap secara teknis itu kan akan berada di dunia maya, terakses oleh di dunia digital. Nah, keamanan itu harus menjadi salah satu faktor utama yang dalam program satu data ini. Karena apa? Kita mempelajari
melakukan analisis terhadap kebocoran data di Indonesia selama 5 tahun terakhir, itu paling banyak adalah di instansi pemerintah. Nah, diharapkan program Satu Data ini dapat mendapatkan lesson learn dari kasus-kasus kebocoran yang ada terjadi selama ini, dan memastikan, menurut saya ada 2 level security yang diperlukan secara general. Satu, keamanan data pada pihak luar, yang bisa diakses oleh pihak luar, bisa diakses oleh peretas dan lain-lain, dan juga keamanan di sisi internal, di mana di antar instansi pemerintah, kementerian, lembaga tadi dapat mengakses. Jangan sampai juga terjadi kebocoran tanda kutip di antara instansi tersebut yang di luar kewenangan mereka. Kan tetap mereka bisa akses, tapi harus sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, yang diutamakan tetap adalah keamanan dari sisi eksternalnya. Nah, di eksternal ini yang kita khawatirkan, setelah menjadi satu data, datanya sudah sangat besar, sangat bagus, lengkap. Nah, itu keamanannya perlu dipikirkan benar-benar dengan matang agar jangan sampai keluar sedikit pun, apalagi seluruhnya gitu ya. Selama ini kan kita pernah kejadian kebocoran data BPJS Kesehatan, kemarin kejadian DPT KPU yang lagi-lagi setiap 5 tahun kejadian gitu. Nah, kita harapkan program Satu Data ini benar-benar memprioritaskan terkait sistem keamanannya agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran apapun yang seperti terjadi kepada data-data instansi pemerintah selama ini. Berarti sudah bisa dipastikan ya bahwa di Satu Data Indonesia ini nanti akan aman pengelolaan datanya, begitu ya? Mestinya, logikanya gitu, karena resikonya lebih besar gitu kan. Tadinya antar instansi pemerintah bisa bocor, ini dikelola di satu tempat, satu data, nah resikonya jadi lebih besar kan. Betul. Logika kita adalah Satu Data ini pasti memprioritaskan keamanan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ruby, Pak Hari. Semoga ya dengan adanya Satu Data Indonesia ini, masyarakat jadi lebih mudah mengakses berbagai layanan publik. Baik, akhir kata saya Putri Windasari, pamit. Terima kasih, sampai jumpa di Inspirasi Pagi selanjutnya. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh